Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonisa Bella, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mata kuliah metodologi penelitian dengan judul makalah Ragam penelitian, penelitian survei, penelitian tindakan, dan penelitian eksperimental. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penelitian survei. Penelitian survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mempelajari data yang luas dan banyak. Penelitian ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi datanya dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Misalnya menyelidiki tentang kecenderungan masyarakat yang memilih pemimpin nasional. Penelitian survei dapat dilakukan secara pribadi atau kelompok. Penelitian survei bukan hanya untuk melihat status gejala, tetapi juga menentukan status berdasarkan cara membandingkannya dengan standar yang sudah dipilih atau ditentukan. Dan juga untuk membuktikan atau membenarkan suatu hipotesis. Ada beberapa macam yang termasuk penelitian survei, yaitu 1. Survei sekolah yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. 2. Survei opini publik. Survei ini bertujuan untuk melihat orang-orang pada suatu hari tentang suatu hal dengan rehabilitasi bangunan bersejarah, tentang jalan satu jurusan, pemasangan lampu lalu lintas, dan sebagainya. 3. Survei komunitas. Survei ini juga disebut survei sosial atau survei lapangan, karena di dalam survei ini peneliti bertujuan mencari informasi tentang aspek kehidupan secara luas dan mendalam. Ada 3 faktor utama dari penelitian survei, yaitu 1. Informasi kumpulan sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau yang terkelola. 2. Informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan baik tertulis maupun lisan dari suatu populasi. 3. Informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Dalam membuat pertanyaan untuk penelitian survei, seorang peneliti perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Penggunaan jargon. Contoh: sosialisasi demokrasi. Kata-kata slang. Contoh: gaptek, cupu, gajeh, dan penggunaan singkatan. B. Kalimat ambiguitas atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak dan pertanyaan yang kabur. C. Ucapan bahasa yang emosional dan bias prestis. Gunakan bahasa yang netral. D. Pertanyaan yang di dalam satu kalimat terdapat 2 pertanyaan sekaligus. E. Pertanyaan yang di luar kemampuan responden untuk menjawabnya. F. Kalimat pertanyaan yang dimulai dengan premis yang salah. G. Pertanyaan tentang masa depan. H. Pertanyaan yang menggunakan 2 pertanyaan negatif. I. Pertanyaan-pertanyaan dengan kategori jawaban yang tumpang tindih. Dalam konteks pendidikan dan tingkah laku, penelitian survei minimal dikelompokkan dalam 5 bentuk berikut. 1. Catatan survei. 2. Survei menggunakan angket. 3. Survei melalui telepon. 4. Survei menggunakan kelompok. 5. Survei dengan wawancara individual. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai penelitian survei. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yonisa Bella. Penelitian tindakan. Menurut Eliot, penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. Seluruh prosesnya yang meliputi telah diagnosis,
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menjalin hubungan yang diperlukan antara evaluasi DIRT dan perkembangan profesional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Classroom Action Research. Dari nama tersebut terkandung 3 kata, yakni 1. Penelitian, menunjukkan pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan cara menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Kedua, tindakan, menunjukkan pada suatu objek kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk siswa. Ketiga, kelas. Dalam hal ini tidak terkait pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, yakni sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Selanjutnya adalah penelitian eksperimen. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent treatment atau perlakuan terhadap variabel dependent atau hasil dalam kondisi terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependent. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Macam-macam desain dalam metode penelitian eksperimen. Ada beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian baik untuk skripsi, tesis, maupun disertasi, yaitu pre-experimental design atau non-design. Disebut pre-experimental design karena desain ini belum termasuk eksperimen yang sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependent. Jadi, eksperimen yang merupakan variabel dependent itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independent. True experimental design. Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan begitu, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian atau validitas internal bisa menjadi tinggi. Selanjutnya, factorial design. Factorial design adalah bentuk modifikasi atas true experimental design. Modifikasi yang dilakukan ialah dengan mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependent atau hasil. Selanjutnya, quasi-experimental design. Quasi-experimental design juga merupakan pengembangan dari true experimental design. Namun, desain ini cenderung sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki
kelompok kontrol, namun tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.